akan bersama-sama memulai akan kebaktian penghiburan pada sore hari ini. Kita bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak. Penghiburan pada sore hari ini kita akan buka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita berkumpul di dalam suasana duka cita. Dan kita tahu bahwa kehilangan seseorang yang terkasih tentu bukanlah sesuatu yang mudah. Tentunya ada kesedihan, bahkan mungkin kerinduan, dan masih ada banyak lagi hal yang kita rasakan, terutama keluarga rasakan. Namun di tengah keadaan duka cita seperti demikian, kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Ada Tuhan yang tetap menyertai, ada Tuhan yang tetap menguatkan, dan hanyalah Tuhan yang menjadi tempat kita berpegang. Karena itu marilah kita memulai ibadah ini mengarahkan hati kita, pikiran kita. Kita pujikan satu lagu dari Kidung Penghiburan nomor 16, yaitu Dalam Yesus. Kami sungguh bersyukur di tengah keadaan duka cita pada
dan di tengah segala gundah gulana di dalam hati kami ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus menyerahkan setiap anggota keluarga CNT dan juga Leon dan beserta sanak saudara lainnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap mereka terus diberikan kekuatan, diberikan penghiburan yang daripada Tuhan. Dan ketika mereka menjalani hari-hari mereka selanjutnya, mereka juga terus boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, menyertai mereka dan memelihara kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami menyerahkan peribadahan kami. Biarlah Tuhan yang menyertai semuanya dari awal hingga akhirnya nanti. Biarlah setiap kami boleh mendapatkan kedamaian, ketenangan, terlebih-lebih ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya membuka setiap hati kami Tuhan. Biarlah setiap kami ya Tuhan dapat diingatkan bahwa di tengah kehilangan kami sekalipun, Tuhan tetap setia menyertai setiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Di tengah rasa duka cita yang kita rasakan pada sore hari ini, mungkin ada begitu banyak hal yang belum kita mengerti. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum kita bisa jawab. Bapak Ibu, ada satu lagu yaitu Nyamanlah Jiwaku di nomor 55. Bapak Ibu, background dari lagu ini juga dialami oleh penulisnya, yaitu Spafford, ketika ia juga harus mengalami sebuah tragedi dan dia harus mengalami kehilangan keluarganya satu persatu. Namun di tengah duka citanya, dia juga meneguhkan hatinya, menuliskan lagu yang menguatkan kita, yang memberkati kita, bahwa ketenangan itu bukan karena masalah kita sudah selesai, tetapi ketenangan itu ada karena kita tetap percaya Tuhan selalu memegang kehidupan kita. Marilah kiranya kita mempersiapkan hati kita dan kita menyanyikan satu lagu ini, Nyamanlah Jiwaku. Jikalau kebimbanganku tak lenyap,
secara pribadi menyatakan berduka kehilangan yang dalam sahabat saudara namanya Hari, tapi kami pamit bersama Heri. Terima kasih juga untuk GKT Blimbing dalam hal ini Pendeta Antonius yang boleh mengizinkan saya untuk bisa terlibat ambil bagian di dalam pelayanan kedukaan. Waktu itu saya memang secara pribadi mengajukan diri. Tengah-tengah berita duka yang saya terima, saya mengkonfirmasi kepada Pendeta Antonius dan beliau juga menyampaikan, ya benar kok, ini hari tadi yang saudara Heri mati Tuhan. Dan saya juga mengatakan, kalau memungkinkan saya diizinkan untuk bisa terlibat di dalam pelayanan kedukaan. Saya tanya berapa hari dan bagaimana, masih belum tahu waktu itu. Kemarin pun saya juga masih berpikir apakah ada kesempatan, dan puji Tuhan tadi pagi Pendeta Antonius bisa menghubungi saya, dikatakan, oh nanti, wah saya lega sekali. Kemarin malam saya juga masih berpikir apakah sempat, karena besok saya ada pelayanan pemerintahan di gereja yang tidak bisa ditinggalkan. Kenapa saya mengajukan diri dan saya ingin sekali, karena memang Bapak Hari ini adalah orang yang saya katakan dekat secara ikatan batin. Saya juga mulai kecil ada di dalam kehidupan Hari, karena saya tinggal tidak jauh dari rumah peraulan saya ada di Sabtu Argo. Satu lagi yaitu Swi Peter yang tidak bisa hadir kemarin, hadir malam. Itu kami mulai kecil kami bermain bersama, dan saya punya waktu yang lebih dekat lagi karena bukan hanya hidup di lingkungan tetangga yang dekat, saya juga ada di dalam komunitas gereja bersama dengan Pak Heri. Dan lebih lagi, waktu SMA kami sama-sama sekolah yang sama di Koryesu. Waktu itu di Wahing, tapi SMA kami di Koryesu, dan di situ saya bersama-sama dengan Pak Heri kembali ada dan sempat satu kelas. Saya banyak hal yang sekali lagi mulai kecil dan sekian lama boleh hidup bersama dengan almarhum. Dan memang ketika saya masuk seminari sekolah teologi, itulah ya kami tidak bisa lagi berhubungan. Tapi puji Tuhan ketika Tuhan izinkan melalui mutasi pelayanan di Malang, saya kembali ada hubungan komunikasi dengan Heri. Itulah yang gerakan saya, sekalipun saya memang tidak tahu sakitnya kapan, tapi terakhir saya juga sempat berbincang-bincang waktu jaga toko Mas Yani hari Jumat, Sabtu, Senin contohnya. Di situ saya sepakat dan saya banyak bicara dengan Heri. Satu hal yang tidak saya bisa penuhi adalah dia ingin manggil saya dengan Yoli. Aku ingin beli dengan ya memang mungkin pada saat saya pelayan bimbing juga dia tidak sempat tahu, tidak hadir karena sakit dan sebagainya. Itulah yang menggerakkan saya katakan, kalaupun tidak terlihat dalam penghiburan itu, saya bisa menyampaikan khotbah yang memang dia tidak bisa mendengar, tapi itulah kerinduan saya untuk bisa ada menyampaikan khotbah sedangkan di dalam rangkaian kedukaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari tidak ada suara lain yang bisa menghibur, menenangkan
hati daripada keluarga yang saat ini diliputi rasa duka yang mendalam. Dan biarlah firman-Mu yang akan kembali Kau perdengarkan, memampukan secara khusus untuk Eti sebagai istri dan Leon sebagai anak, dan juga cici-cici yang ada, untuk mereka tetap memiliki penghiburan dan kekuatan di dalam Tuhan. Tolonglah hamba-Mu, biar melalui hamba-Mu yang terbatas ini Engkau pakai menjadi saluran berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan. Yang pertama terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saya ulangi kalimat ini, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Satu bagian lagi yang terambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, sekalipun kita yakin dan percaya bahwa setiap orang yang mati di dalam Yesus, iman dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengetahui ada kepastian jaminan hidup kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kehidupan kekal bersama dengan Yesus Juru Selamat. Kehidupan kekal adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan yang tidak ada taranya, tidak ada bandingnya dengan kebahagiaan yang ada di dalam dunia ini. Sehingga perbandingan yang Tuhan Yesus katakan, apa gunanya engkau memiliki dunia beserta seluruh isinya, tapi kau kehilangan nyawa? Sesungguhnya semuanya itu yang sekalipun kita mungkin mengidam-idamkan dalam kehidupan ini, untuk memiliki, untuk menikmati sebanyak mungkin kenikmatan kebahagiaan dunia, dan Yesus katakan seluruhnya kau dapatkan, tapi kau kehilangan nyawa, percuma. Bahwa kehidupan kekal itu lebih berharga, lebih berarti, lebih membahagiakan dari semua yang kita anggap itu membahagiakan di dunia ini. Lebih indah daripada tempat yang mungkin kita idam-idamkan nantinya, atau suatu saat kita bisa di tempat itu, karena keindahan yang begitu memukau. Dalam situasi kondisi yang seakan-akan kita mendapatkan kenyamanan, ketentraman, tetapi itu semuanya tidak sebanding dengan surga yang tidak ada duka, tidak ada air mata. Yang ada adalah sukacita kekal
Sekalipun kita tahu setiap orang yang percaya beriman kepada Yesus akan hidup di dalam surga yang penuh kebahagiaan itu. Tapi tentunya tidak mudah. Kita memahami betul, tetapi keterpisahan dalam momen orang-orang yang kita kasih itu meninggalkan kita. Dan keterpisahan di dalam dunia ini tentunya itu tidak mudah kita terima begitu saja. Tentunya ada rasa sedih, ada rasa duka di dalam kita melepas orang-orang yang kita cintai dan orang yang mencintai kita. Tidak mudah. Ketika saya mendengar berita hari Minggu itu waktu ibadah ada jemaat yang Hayanto Juliana, dia yang beritahu, Heri meninggal. Tengah-tengah ibadah, untungnya saya nggak berkhianat khotbah. Saya mendengarkan khotbah untuk istri saya yang berkhotbah, saya rasanya lemes. Dan orang yang di sekitar saya membaca roh kenapa? Saya katakan orang ya sahabat saya meninggal. Sekalipun saya tahu dalam iman orang-orang yang beriman dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kepastian di dalam Yesus, ke tempat yang pasti, yaitu di surga yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi tidak mudah, apalagi tentunya bagi istri, bagi anak, bagi saudara-saudara kandung, cici-cici yang ada. Tidak mudah begitu saja. Ada kesedihan, ada kedukaan yang meliputi kenyataan ketika orang yang kita cintai dan mencintai kita meninggalkan kita. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, Rasul Paulus memberikan nasihatnya bukan melarang untuk kita mengalami duka tatkala ada orang-orang yang kita kasih untuk meninggalkan kita. Paulus katakan tetap itu adalah sebuah perasaan yang dikaruniakan Tuhan dalam kehidupan kita manusia. Ada bahagia, ada sukacita yang membuat kita tertawa, ada juga perasaan sedih, perasaan duka. Dan itu adalah hal yang wajar. Tapi Paulus katakan, janganlah engkau bersedih berlarut-larut seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan di dalam Yesus. Amin. Itu yang seharusnya menjadi perbedaan. Kita boleh sedih, itu hal yang wajar. Kita boleh hidup dalam kedukaan dalam masa-masa ditinggal, tetapi kita harus tahu bahwa ada pengharapan yang pasti di dalam iman kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Paulus katakan, jangan kau bersedih seperti orang-orang yang tidak di dalam iman kepada Yesus, yang tidak memiliki pengharapan. Janganlah kau bersedih sampai dalam pengertian putus asa. Tapi biarlah kau tetap ingat pengharapan di dalam Yesus. Setiap orang yang mati dalam iman kepada Yesus, tentunya seperti Paulus katakan, sebagaimana Yesus itu mati untuk mengerjakan karya keselamatan bagi kita orang yang berdosa. Tetapi Yesus bukan hanya mati, tapi dia bangkit. Dan kebangkitan kemenangan itu juga menjadi bagian setiap kita yang percaya kepada-Nya. Dan Paulus katakan, di dalam iman kepada Yesus yang telah membuktikan penebusannya dan kebangkitannya, di situ juga kelak setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya, kita akan kembali dikumpulkan. Saudara, itulah menjadi pengharapan bagi setiap kita.
sehingga kita diajak oleh Rasul Paulus dengan kedukaan, kesedihan itu. Jangan engkau terus larut berkepanjangan. Yang menjadi kekuatan penghiburan kita adalah kematian di dalam Yesus bukanlah akhir segala-galanya. Kematian dalam Yesus ada sebuah kesempatan di mana setiap kita boleh lepas dari segala penderitaan dunia. Kita boleh terlepas dari segala sakit penyakit, dan kita boleh menikmati sukacita yang sejati, sukacita di surga bersama dengan Yesus Juru Selamat kita. Tapi kalau kita perhatikan, berbahagia orang yang mati di dalam Wahyu 14:13 bukan berbicara mengenai hal yang umum. Berbahagia orang yang mati, tetapi ada kalimat selanjutnya yang menerangkan kata berbahagia. Berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Itulah yang membawa kebahagiaan di dalam iman kepada Yesus, yang membuat setiap orang yang mati itu dia bisa terlepas dari segala penderitaannya. Dia terlepas daripada cengkraman hukuman maut, dan dia boleh menikmati kebahagiaan di surga yang tidak ada bandingnya dengan dunia beserta dengan isinya. Itulah yang menjadi pengharapan setiap kita semua, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Suatu saat kita akan bertemu, dikumpulkan kembali. Ini hanya perpisahan sementara, sekalipun saya katakan tidak mudah. Saya tidak mengecilkan beratnya rasa ditinggalkan orang yang kita cintai dan mencintai kita. Tidak mudah. Tapi biarlah firman ini mengingatkan kita, suatu saat kita akan bertemu kembali, karena kita ada dalam iman dan Yesus. Di dalam Tuhan itu menjadi hal yang penting. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, saya bersyukur untuk hari. Kalau Bapak Ibu lihat di ucapan berita duka itu, ada katakan Heri Purnomo akan dalam spiritnya itu, karena memang itu yang sering kita panggil Black, karena waktu itu ada Heri yang sama, sehingga mohon maaf membedakan itu adalah Heri Black. Kita tahu arti Black itu, mohon maaf, kita, tapi saya bangga mengenai hidupnya tidak seperti yang mungkin disebutkan program kita. Saya bangga punya teman yang saya rasa dia tidak berubah. Saya kenal dulu sampai terakhir saya sempat ngomong itu, tidak berubah. Dia tetap low profile. Ketika saya lihat sepeda motor ini, memang tipikal dia adalah orang yang merawat betul, khususnya sepeda motor. Waktu saya ingat sekali, waktu motor pertama kali dibelikan oleh awal waktu itu adalah Yamaha Alfa 2R, baru pertama kali keluar dan dibelikan. Dan saya merasakan betul ya, motor itu, sekalipun baru dia enggak hasilnya, ya walaupun dia rawat, ini saya tahu tipikal dia rawat dengan baik. Seperti ini memang kondisi yang dikerjakan oleh Heri. Motor baru itu, tapi dia tidak rasanya, ini eman-eman. Saya bisa lancar bersepeda motor karena waktu itu saya belum punya sepeda motor, adalah melalui Heri yang meminjamkan. Dia boleh izinkan motor itu dipakai. Saya bisa
dilacak mengenai sekarang itu ya kan, sekalipun panggilannya baik tapi hatinya tidaklah iman. Kemarin ketika kita memberikan kesaksian dan juga pendeta Antonius memberikan kesaksian mengenai kehidupan Heri khusus di akhir-akhir, saya pribadi saya sungguh mengapresiasi aku, dan juga waktu-waktu saya berbicara saya juga merasakan perubahan yang boleh dilahirkan dalam kehidupan Heri. Hidup di dalam Tuhan. Awalnya memang Heri itu aktif dengan kami. Tadi yang datang Budi dan Mawar, yang tiga itu. Kami terlibat pelayanan, khususnya dekor, yang Natal itu pasti kami terlibat. Heri juga punya, karena dia punya jiwa seni, maka dia banyak yang memikirkan dan mendesain itu, dan kami hanya sebagai pelaksana untuk mewujudkan apa yang menjadi ide desain itu. Tetapi harus jujur saya katakan dia tidak aktif gereja. Ya. Apalagi saya ketika masuk sekolah teologi saya tidak tahu apakah dia aktif. Ya. Tapi saya bersyukur kalau di akhir hidupnya dia boleh menunjukkan kesetiaan, bahkan dia boleh mati dalam Tuhan. Sekarang kita menjadi kebanggaan saya sebagai anak. Sekalipun kehidupannya mungkin tidak berjalan mungkin mulus, kelihatannya stabil, ada gejolak, ada hal-hal yang mungkin dia kelihatannya jatuh, kelihatannya akan jauh dari Tuhan. Tapi yang terpenting di akhir hidupnya dia hidup, dia boleh mengakhiri kehidupannya di dalam iman kepada Yesus. Dan saya dengar kesaksiannya. Dalam kesaksiannya dia juga tidak pernah terbesit kata-kata menyesal. Dia mengatakan seperti pada umumnya, mengatakan kenapa ya dulu aku jauh daripada Tuhan, mungkin aku tidak aktif, tidak setia. Tapi ketika sudah mulai balik, kenapa ya? Kok Tuhan izinkan ini? Hal yang mengagetkan. 1 tahun yang lalu berita difonis seperti itu. Tapi dia tidak pernah mengusik itu. Dia sungguh boleh hidup di dalam kehidupan yang baru, yang sungguh boleh mendedikasikan kehidupannya dalam iman kepada Yesus. Kemarin ketika saya mendengar kesaksian, dia boleh ikut lomba nyanyi. Terus ada kesaksian katakan bisa kita dia nyanyikan karya terbesar. Bagi saya itu menjadi hal yang surprise. Yang saya tahu Heri waktu itu adalah hanya pelayanan sebatas dekorasi. Tetapi puji Tuhan kalau dia boleh memberikan kesaksian. Puji Tuhan kalau dia boleh melayani Tuhan siang dan juga malam pujian. Satu hal yang saya boleh lihat, sebuah pertandingan iman yang boleh akhiri dengan baik. Sekalipun saat di perjalanan itu ada dinamikanya, bahkan mungkin ada waktu yang jatuh, tapi saya boleh melihat akhirnya dia boleh hidup di dalam iman pada Yesus. Sungguh hal yang saya boleh apresiasi. Dan juga dia boleh sampaikan dan ceritakan kepada saya, katakan, waktu dipindah itu dia waktu operasi, dan memang operasinya dalam kutip waktu bermasalah sehingga mungkin ada waktu-waktu kritis dan katakan sudah tidak tertolong. Tapi pada saat itu tidak selang waktu yang dekat sebenarnya ulang tahun Leo. Dia cuma mengatakan, nggak bisa aku tetap karena Leo
CC yang ngomong ya CC ku ngomong ada jadi katakan sudahlah dari mungkin ada dia sampaikan itu sehingga dia tegaskan ke dalam kesaksian kepada saya itu katakan aku dikasih bonus berapapun sama Tuhan aku gak pernah nyesel. Kalau sekarang dikasih 1 tahun lebih bahkan kemarin 1 tahun dulu tentunya itu dari sukacita sekalipun berat bagi keluarga. Tapi dia melihat itu adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dia pikir itu adalah akhir, tidak ada lagi kesempatan. Dia pikir sudah, mungkin aku akan meninggal. Tapi dikatakan aku bersyukur walaupun dalam kondisi yang masih dalam kesakitan, dalam kondisi yang tetap tidak sempurna itu, dia tetap bisa kembali keluarga, dia bisa merayakan ulang tahunnya, dia juga bisa ada dalam keluarga dan dikatakan aku bersyukur sehingga berapapun dikasih Tuhan, aku nikmati, aku syukur. Dan itulah yang boleh melihat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan. Bahkan dia boleh diizinkan untuk bisa masuk usia ke-5. Hal yang terpenting bukan panjang pendeknya umur. Hal yang membahagiakan bukan panjang pendeknya umur. Hal yang membahagiakan bukan banyaknya yang bisa diraih di dalam kehidupan ini. Sekalipun saya akui dan dia sharekan, syukur akui kalaupun nanti aku harus memanggil Tuhan, setidaknya dia bisa membawa kehidupan istri dan anakku. Setidaknya dikatakan cukup. Aku tak khawatir lagi ketika aku harus meninggalkan mereka. Itu sebuah prestasi. Perjalanan yang tidak mudah. Ketika saya ingat juga waktu itu masih buka reparasi di Gajah Mada, Tuhan boleh memberkati. Jadi juga bersyukur untuk istri yang begitu sabar, yang bisa merubah hidupnya, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesetiaan, kelembutan yang boleh mendampingi dia. Itu yang dia boleh rasakan. Sebuah pencapaian yang terbaik yang dia boleh ungkapkan adalah aku gak kayak dulu lagi. Segala hal-hal yang dia katakan kamu tahu dia sudah aku tinggalkan dan aku mulai hidup di dalam Tuhan. Suatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu dan saudara Kristen Tuhan, apapun yang mungkin kita rasa membanggakan dalam kehidupan ini, biarlah kita kembali merenungkan. Ada kalanya yang berharga yang rasanya menjadi kebanggaan sudah kita capai, tapi semuanya adalah dalam kematian tidak kita bawa lagi. Semuanya sangat sia-sia dan tidak berharga. Hanya iman di dalam Yesus yang membawa kita memiliki kebahagiaan. Iman, kematian orang-orang di dalam Tuhan itu yang membawa kebahagiaan. Karena dia ada di dalam surga dan juga dia terlepas dari semua penderitaan, sakit, penyakit. Sekalipun tidak mudah, mungkin ada rasa kecewa, ada rasa nyesel dan sebagainya. Kemarin saya dengar dari teman-teman, oh iya karena terakhir dia makan ya, makan ini agak los dan sebagainya. Saya katakan nggak bisa segampang itu kamu ngomong. Saya punya jemaat juga dalam kondisi yang berjuang dalam kanker yang sama. Gak gampang. Kita mungkin bisa katakan jangan gitu, gak gampang.
Gak semudah itu kita seakan-akan. Oh ini jangan ini. Tapi biarlah kita mulai melihat, bukan itu yang menyebabkan, tapi yang terpenting adalah kita pahami semuanya adalah di dalam waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik untuk kita, di mana dia di dalam kembali dalam kesetiaan iman dalam Yesus. Saat mana kembali yang dia tinggalkan dulu, dia boleh balik dalam pelayanan. Itu yang terbaik. Syukurlah. Saat itulah dia boleh mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan sebuah perubahan yang dia boleh persembahkan kepada Tuhan. Sebuah perubahan yang juga pada kini boleh memberkati banyak orang melalui kesetiaan. Sekalipun kita tidak bisa memahami, percayalah waktu Tuhan itu tidak pernah salah. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik, sekalipun kita sulit memahami. Mari saja kita menyanyikan pujian waktu Tuhan dengan tengah ketidakmengertian kita, dengan tengah hal-hal yang sulit untuk kita selami rencana Tuhan. Tetapi biarlah kita tutup dengan iman bahwa semua yang Tuhan kerjakan, waktunya itu tentu terbaik. Pasti
sekalipun kami sulit mengalami apa menjadi rencana kehendak-Mu, tapi semua rangkaian suka duka yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami bukanlah dengan maksud jahat, tetapi sebaliknya, semua suka duka akan mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang Kau kasih. Biarlah ini menjadi kekuatan penghiburan, khususnya untuk Teddy dan juga Leon, di dalam mereka menyikapi apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan memanggil pulang suami dan bapa yang terkasih. Ajar mereka untuk bisa menutup semua pertanyaan mengapa dengan satu keyakinan ini: Tuhan tidak pernah salah. Rancangan pastilah damai sejahtera. Itulah yang membuat mereka untuk tidak larut dalam kesedihan, karena iman orang-orang yang percaya kepadamu, kematian membawa kepada kehidupan kekal yang penuh sukacita. Berkati untuk keluarga duka dan masa-masa duka ini, berikan mereka terus kekuatan, penghiburan, penumpangan dalam segala kelemahan mereka. Berikan juga kesehatan yang terbaik, segala seluruh rangkaian kedukaan sampai pada hari Rabu yang akan kremasi, semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman-Nya telah kita bersama-sama dengarkan dan kita renungkan, dan biarlah ini boleh menjadi satu kekuatan dan penghiburan untuk Ceti, Leon, dan juga keluarga, dan juga kita semuanya. Dan marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama mengakhiri akan kebaktian penghiburan pada malam hari ini. Kita akan memujikan satu pujian nomor 27, Hatiku Percaya. Melihat jalanmu
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Berkat dan pemeliharaan yang ajaib dari Allah Bapa, kasih karunia, keselamatan dan kemenangan dalam Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai pemimpin, memberkati kehidupanmu semuanya saat ini sampai selamanya. Amin. Selamat kembali. Selamat malam Bapak Ibu. Ada sedikit informasi untuk ibadah penghiburan esok hari tanggal 25 akan diubah dari jam 5 ke jam 6 ya. Jadi besok ibadah penghiburan diubah ke jam 6 sore. Lalu di hari Rabu tanggal 26 akan diadakan ibadah pemberangkatan jenazah dan juga kremasi di Sentong Lawang. Akan diadakan di tempat ini untuk pemberangkatannya jam 8:30 pagi. Gitu ya. Jadi besok jam 6 dan lusa jam 8:30 pagi. Apakah ada tambahan dari keluarga? Ya. Terima kasih Tuhan Yesus.